Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, pada hari ini kita akan mempelajari KD 3.2 menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah atau suasana pentas seni daerah. Indikator pada materi pembelajaran hari ini adalah menelaah struktur teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, Ananda mampu menelaah struktur teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca dengan tepat. Bagian struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama, identifikasi atau pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, simpulan atau kesan. Baiklah, kita jabarkan. Struktur yang pertama adalah identifikasi. Dalam identifikasi itu berisi nama objek yang kita deskripsikan, lokasinya, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek tersebut. Nah, kita bahas. Kita ambil saja contohnya adalah Candi Padang Roco. Candi Padang Roco merupakan candi peninggalan zaman Aditya Warman. Candi ini terletak di daerah Masraya, tepatnya di Nagari Siguntur. Nah, di situ sudah kita dapatkan dalam identifikasi bahwa dijelaskan nama objeknya adalah Candi Padang Roco, terletak di Damansaya, Nagari Siguntur. Kemudian sejarah lahirnya di sini merupakan peninggalan dari zaman Aditya Warman. Kemudian Ananda juga bisa menjelaskan pernyataan-pernyataan umum lainnya tentang objek Candi Padang Roco ini. Atau kalau ada makna dari nama objek itu, Ananda juga bisa menjelaskan. Struktur yang kedua, deskripsi bagian. Dalam deskripsi bagian ini berarti penulis merincikan atau gambarkan secara lebih detail tentang objek yang kita deskripsikan. Ada 4 hal yang bisa kita deskripsikan atau kita jabarkan dalam teks deskripsi ini. Yang pertama, berisi perincian bagian objek yang diperincikan berdasarkan subjektif penulis. Berarti, di sini kita merincikan berdasarkan sudut pandang atau pendapat dari penulis itu sendiri. Yang kedua, berisi apa yang dilihat, baik itu bagian-bagiannya, komposisi warnanya, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Nah, kita lihat contohnya. Candi Padang Roco tadi. Bagaimana bentuk dari candi tersebut? Kemudian contoh lainnya ketika kita mendeskripsikan ayah kita misalnya. Bagaimana kulit ayah kita, bagaimana warna rambut ayah kita, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berisi apa yang didengar. Berarti ini penginderaan pendengaran kita yang kita libatkan. Kita contohkan saja, kita berada di sebuah pantai yang kita gambarkan. Nah, di situ berarti ada deburan ombak terdengar saling saut menyahut. Berarti di situ ada penginderaan pendengaran. Kemudian, yang keempat, berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Bagaimana perasaan atau apa hal yang dirasakan ketika menggambarkan objek tersebut. Misalnya sebuah pantai, hembusan angin terasa sangat sejuk, berarti ini penginderaan perasa. Struktur yang ketiga adalah simpulan atau kesan penulis. Berarti berisi kesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Misalnya saja tentang Candi Padang Roco. Perasaan penulis mengungkapkan bahwa sangat kagum dan bangga terhadap budaya yang dimiliki di Indonesia. Kesan lainnya kita lihat saja pada ketika kita melihat pementasan drama. Berarti perasaan kita melihat drama tersebut bagaimana? Sangat megah, meriah, fantastis. Untuk memperdalam kembali pemahaman kita, mari kita telaah teks deskripsi berikut.
Rumah Tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang sangat menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantai Pao. Memasuki Rantai Pao, akan kita temui Tongkonan berjajar rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Nah, kita lihat pada paragraf 1, di sini merupakan struktur identifikasi. Mengapa? Karena di sini kita lihat kembali tadi dalam struktur identifikasi apa saja yang harus dipaparkan. Di sini dapat kita temukan dalam struktur identifikasi adalah nama objeknya. Nama objeknya adalah Tongkonan. Selain itu, di sini juga dijelaskan asal dari kata Tongkonan. Berarti ini merupakan makna nama dari rumah Tongkonan. Kemudian selain itu, di sini juga dijelaskan di mana letak atau lokasi rumah Tongkonan ini. Bahwa letak atau lokasi rumah Tongkonan ini adalah di daerah Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Untuk lebih jelasnya lagi, letaknya di sini dipaparkan di paragraf 1. Kemudian selain itu, di sini juga dinyatakan atau dijelaskan tentang pernyataan umum objek rumah Tongkonan. Yang tidak ada di sini adalah sejarah lahirnya saja. Kita lihat pada paragraf 2. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. Bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa vernis dan pitur, kayu rumah Tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambangan kebangsawanan suku Toraja. Atap rumah Tongkonan melengkung menyerupai perahu terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Pada paragraf 2 ini merupakan deskripsi bagian karena di sini penulis merincikan secara detail atau lebih rinci tentang rumah Tongkonan tersebut, terutama dari bentuknya. Kita lihat saja bahwa rumah Tongkonan ini terbuat dari kayu. Kemudian kayu yang digunakan adalah kayu yang berkualitas bagus yang hanya bisa ditemukan di Sulawesi Selatan. Kemudian selain itu, di sini juga dijelaskan hiasan yang terdapat di badan rumah atau atap rumah. Selanjutnya, selain itu juga dilengkapi dengan tanduk kerbau yang menghiasi atap rumah tersebut. Tanduk kerbau merupakan lambang dari kebangsawanan suku Toraja. Kemudian di sini juga dijelaskan bagaimana bagian depan dari rumah tersebut dijelaskan bahwa terdapat deretan tanduk kerbau. Kemudian dari situ kita lihat bentuk dari rumah adat Tongkonan ini. Atapnya melengkung menyerupai perahu terdiri atas susunan bambu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dalam deskripsi bagian ini, terutama rumah Tongkonan, ini mendeskripsikan secara detail tentang bentuk dari rumah adat Tongkonan. Kita lihat struktur yang ketiga di paragraf 3.
Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, di sini merupakan bagian kesimpulan atau kesan atau disebut juga dengan penutup. Di sini menunjukkan penulis kagum terhadap warisan budaya yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu Rumah Tongkonan. Selain strukturnya, jenis pengembangan teks deskripsi bagian ini dikembangkan ada 4 jenis. Yang pertama, deskripsi bagian itu dikembangkan berdasarkan ruang. Nah, berarti di sini berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, kalau kita akan mendeskripsikan sebuah rumah, tentu yang kita deskripsikan tentang bagian pintu masuknya di mana, bagian tengahnya apa, bagian belakangnya apa saja. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Berarti berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Misalnya, pantai yang digambarkan adalah bagian bawah lautnya seperti apa, bibir pantainya seperti apa, ombak dan pasirnya, pemandangan tumbuhan dan hewan yang ada di pantai tersebut. Yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Berarti berisi perincian bagian awal mulai meningkat, puncak, inti dan penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan sebuah pementasan. Tentu di sini penulis harus menjabarkan bagaimana awal pementasan, kemudian puncak pementasan, kemudian mulai menurun adegan dalam pementasan tersebut, kemudian penutup. Nah, biasanya ini kita bisa mendeskripsikan untuk pertunjukan sebuah drama. Kemudian yang terakhir, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian dideskripsikan. Misalnya kita akan mendeskripsikan sebuah perpustakaan, tentu ada tempat atau hal yang menarik, yaitu bagian ruang bacanya. Di sini harus dijelaskan kenapa menarik ruang baca tersebut, karena desainnya unik dengan cat yang cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa bagi para pengunjungnya. Nah, mungkin hanya itu pada pertemuan ini yang bisa Ibu jelaskan. Ibu akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.